Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Qawaidullah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah bahasa Arab. Dan perlu kita ketahui bahwasannya ilmu ini sangat mulia. Ya, ketika Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan bahwa ilmu itu mulia dan ilmu itu sangat penting. Namun fal ahammu ay yakuna dzalika ta'allum wa ta'lim ala tadarruj. Namun yang lebih penting daripada itu semuanya, bagaimana cara kita mengajarkan dan cara kita belajar. Ya, semua sepakat kalau ilmu itu penting. Ya, yang mengingkari hanya orang-orang yang jahil. Namun bagaimana cara kita bisa meraih ilmu dan bagaimana kita bisa kokoh di atas ilmu? Maka para ulama menjelaskan harus dengan tadarruj. Dengan metode apa? Tadarruj, step demi step. Jadi seorang ingin paham tentang urusan agama Islam, tentang agama ini, maka step demi stepnya apa? Harus bisa mempelajari bahasa Arab. Ya, harus bisa bahasa Arab. Karena sering kita dapati ya di kalangan ikhwah, saya sudah belajar bertahun-tahun. Ya, bahkan ikut kajian kesana kemari. Namun belum kuat dari sisi bahasa, dari sisi ilmu itu sendiri. Maka ada yang salah berarti dalam belajarnya. Maka harus diawali dengan yang paling dasar, asasnya, yaitu bahasa Arab. Ya, ini penting ya Pak. Ya, kemarin sudah kita singgung ya. Masya Allah, dari satu kalimat atau wazan saja terkadang memiliki sastra yang berbeda, punya makna yang sangat, yang lebih daripada yang lain. Padahal kalau kita usut dari akar katanya itu sama. Itulah bahasa Arab. Ya. Baik ya Pak, kita sekarang akan lanjut masih pembahasan isim apa itu? Isim apa? Mustaq ya. Nah, yang pertama apa? Isim mustaq. Di antara isim mustaq yang pertama isim fa'il. Yang kedua siyaqul mubalaghah. Kemudian yang ketiga isim maf'ul. Sudah kita bahas ini. Nanti tidak murojaah ya. Kemudian yang keempat yaitu as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Isim yang semakna dengan isim fa'il. Isim yang menyerupai atau yang semakna dengan isim fa'il. Berarti isim ini sama dengan isim fa'il, sifat. Cuma nanti bedanya sifat musyabbahah dengan siyaqul mubalaghah ada sisi perbedaan. Kalau siyaqul mubalaghah ini biasanya ya dibuat dari fi'il yang muta'addi. Kan muta'addi? Muta'addi butuh objek. Bedanya begitu ya. Nah, kalau sifat musyabbahah biasanya dibuat dari fi'il yang lazim atau lazim. Kebalikannya, dia tidak butuh objek. Nanti kita baca isim yang sama dengan isim fa'il atau isim yang menyerupai dengan isim fa'il. Berarti ya Pak, kalau serupa sama-sama artinya sifat pelaku, orangnya ya, pelakunya. Orang yang gitu. Yang tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek. Nah ini. Ya, bedanya di sini. Jadi sifat musyabbah ini disusun dari fi'il yang tidak butuh objek atau istilahnya lazim, fi'il yang lazim. Kalau siyaqul mubalaghah dari fi'il yang apa?
yang butuh objek. Sedangkan sifat musyabbahah tidak butuh objek, disusun dari fi'il yang tidak butuh objek dan 3 huruf. Ya, berarti untuk sifat musyabbahah khusus dari fi'il yang 3 huruf. Jadi gak ada yang 4 huruf, gak ada yang 4 huruf. Adapun wazan dari sifat musyabbahah adalah 1. Fi'il madhi yang berwazan fa'ilah. Nah ini. Jadi sifat musyabbahah disusun dari fi'il madhi yang berwazan fa'ilah. Kemarin sudah kita singgung Mas ya. Kita sudah pelajari baru 1 bab fa'ala yang di fathah ain fi'ilnya fa'ala. Masih ingat ya? Itu ada berapa? Ada 3 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, satunya apa? Fa'ala yaf'alu. Udah selesaikan tuh 3 bab tuh. Dan nanti insyaallah kita akan masuk bab fa'ilah yang di kasrah ain fi'ilnya. Nah, untuk sifat musyabbah ini ya, dia disusun dari yang fi'il madinya fa'ilah 1. Ya. Berarti fa'ilah ada, nanti kalau fa'ilah ada 2 wazan ya, ada 2 bab. Fa'ilah yaf'alu sama fa'ilah yaf'ilu. Kalau yang ulu enggak ada ya, yang ulu enggak ada. Yang fa'ilah enggak ada yang ulu. Kalau yang fa'ilah, fi'il madinya fa'ilah yang di kasrah ain fi'ilnya cuma ada 2 bab. Fa'ilah yaf'alu sama fa'ilah yaf'ilu. Ingat itu ya? Baik. 1 dari fi'il yang berwazan fa'ilah. Fa'ilun, 1 wazannya fa'ilun. Jadi kalau teman-teman menerjemahkan nanti ini seperti isim fa'il, orang yang, begitu Mas. Ya, sama dengan isim fa'il, persis. Mirip kan mirip, semakna. Contohnya farihun. Farihun apa? Senang. Ya, berarti orang yang senang. Farihun. Berarti farihun antum tahu Pak? Fi'il madinya wazannya apa? Fariha. Ya ya? Fariha ya rohu. Farhan. Nah ini. Jadi yang pertama wazannya fa'ilun. Oke, contohnya farihun, orang yang senang, bergembira. Ya, orang yang bergembira. Kemudian selanjutnya syarishun. Apa syarishun ya? Ya? Ya, yang buruk akhlaknya. Ya, yang buruk akhlaknya. Nah ya, berarti syarishun aslinya apa? Fi'il madinya syarisha yashrosu gitu ya. Ya bisa 2, bisa fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Baik, ini contoh yang pertama, yang wazan yang pertama. Kemudian yang kedua, ikut wazan af'alu. Af'alu. Contohnya ahmaru. Yang apa ini? Yang merah. Yang merah. Asfaru yang apa? Kuning. Nah, ini warna-warna yang mana? Nanti bisa azraku yang biru, abyadu yang putih. Ya. Kemudian aswadu yang hitam, yang kayak dulu itu. Kemudian akwaru. Apa akwar? Gajah itu akwar ya, apa ini? Matanya buta sebelah. Ini akwar. Ya. Jadi Dajjal itu punya sifat akwar, yang buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'aqwarin. Ya. Bi'aqwar. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak buta. Sedangkan Dajjal itu apa? Buta sebelah. Kemudian akma.
Apa? Yang buta. Kalau awar buta sebelah ya, juling sebelah. Kalau akma itu semuanya buta, dua-duanya mas ya. Ya. Nah ini yang wazan sifat wazan dari sifat musyabbahah. Artinya semua isim fa'il ya, jangan terkecoh. Semuanya isim fa'il. Orang yang buta, orang yang juling matanya sebelah, yang merah, yang kuning. Nah ini kan untuk mudzakarnya ya. Kalau muannasnya itu wazan apa? Dulu udah kita singgung. Ini kan mudzakarnya itu wazan af'al yang mudzakar. Kalau seandainya kita gunakan sifat untuk muannas, itu wazan apa? Sehingga Pak Lau, ya kan? Kalau ahmaru untuk mudzakar, kalau untuk muannasnya apa? Hamra'u. Itu kan. Jadi muannasnya hamra'u. Kalau asfaru untuk mudzakar ya af'alu wazannya. Kalau muannasnya safra'u, fa'la'u. Tulis ya? Tulis ya? Biar nggak bayang-bayang. Sudah kita singgung ya Pak. Kalau wazan af'alu ini sifat untuk apa? Mudzakar. Kemudian untuk muannasnya ini ikut wazan fa'la'u. Nah ini. Jadi otomatis kalau ketika memberikan sifat harus dibedakan antara yang mudzakar dan muannas. Contohnya antum ingin memberikan sifat kepada kitab. Kitab kan mudzakar ya. Berarti ikut wazan ini. Contohnya kitab yang berwarna apa? Merah. Ahmar. Iya. Kalau muannas fa'la'u. Contohnya apa ya? Muannas sayyarah. Sayyarah kan muannas nih karena tidak marbuthah. Kita kasih sifat apa berarti ahmar jadinya hamra'u. Nah begini. Jadi harus antum bisa membedakan ketika menempatkan sifat pada isim yang mudzakar dengan yang muannas. Berbeda Pak ya? Ini udah kita singgung. Coba antum cek di pembahasan tanda-tanda muannas. Ya, kalau masih bingung ya. Nanti kasih latihan lagi insyaallah tentang masalah isim itu jadi jenisnya. Mana dikerjakan nggak? Kerjakan aja pokoknya kita cek ya. Biar kasih cek kunci jawabannya. Kalau sudah dikerjakan, tinggal disentuh doang kan? Ya enggak? Tinggal disentuh pakai jari doang kan? Nggak usah mikir tuh. Baik ya Pak, sekarang kita masuk wazan yang ketiga, yaitu fa'lan. Ingat ya Pak, fa'lan ini nggak boleh ditanwin ya, tidak boleh ditanwin. Kalau istilahnya apa? Mamnu minas sarfi atau apa? Isim ghairu munsharif, mamnu minas sarfi, tidak boleh ditanwin. Jadi wazan fa'lan ini nggak boleh ditanwin. Contoh di sini kaslanu. Berarti apa artinya? Yang malas, orang yang malas, laki-laki yang malas. Kalau tidak muannasnya apa ya Bang? Ayo kemarin di bahasa apa muannasnya? Ini yang mudzakarnya ya. Ini muannas. Sekarang sama ini mudzakkar ikut wazan apa? Fa'lan. Muannasnya apa ya Bang? Ayo kaslam. Atau ikutkan wazan fa'lan. Fa'lan. Jadi kalau kaslan ini untuk mudzakkar ya. Kalau kaslan muannas. Jadi kalau antum mensifati Aisyah atau Fatimah pakai ini, karena dia untuk sifat muannas. Kalau Muhammad pakai yang ini, mudzakkar ya kaslan. Dan ini yang kuat sering saya sampaikan,
nggak boleh ditanwin ya. Kaslanu, jangan kaslanun ya. Boleh ditanwin itu. Nanti ada pembahasannya insya Allah. Sudah kita singgung dulu ya di pembahasan jamak taksir kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Hah? Jamak taksir. Ada isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Udah ada yang lihat aja di situ. Baik, kalau nggak pernah dibaca kayak yang baru-baru terus ya, kayak baru lagi, padahal sudah lewat itu. Ya. Musibah ya kan ya kalau gini. Kalau nggak ingat berarti musibah. Makanya kata para ulama, afatul ilmi an-nisyan. Ya, musibahnya ilmu itu apa? Lupa. Bagi contoh di sini ghadban, apa ghadban ya kan? Yang marah. Yang marah, berarti ini wazannya apa ini? Ghadiba, aslinya ghadiba. Ya mas ya, kan dari wazan fa'ilah itu, yang mati ini. Kalau muannasnya apa? Muannasnya berarti ghadban. Nah, satu. Lanjut, jau'an. Apa jau'an? Yang lapar. Orang yang lapar. Orang yang lapar. Muannasnya apa? Jauh, fa'la, begitu. Lanjut, atsyan. Yang apa di sini? Yang haus. Kalau mengatakan muannasnya atsyan, ini apa? Jadi wazan-wazan yang perlu kita ingat-ingat saja ya. Baik. Jadi menyerupai isim fa'il. Ternyata ya kan ya, kita selalu tahu di sini. Ternyata gak hanya ikut wazan fa'ilun yang menunjukkan pelaku. Ternyata banyak tadi kan. Bisa siyagul mubalaghah juga maknanya isim fa'il, tapi maknanya lebih dalam dia. Sangat ya. Bisa juga sifat musyabbahah sama dengan isim fa'il. Ya, artinya orang ya. Jadi sifat itu tidak hanya ikut wazan fa'ilun saja. Ya, ingat itu. Coba ya sifat-sifat wazannya ikut apa namanya beberapa wazannya yang lain. Baik, sekarang yang B, fi'il madhi berwazan fa'ula. Berarti yang fa'ala enggak ada ya kan ya? Lihat di sini. Sifat musyabbahah kebanyakan dari fi'il madhi yang berwazan fa'ila satu, yang kedua berwazan apa? Fa'ula. Nanti fa'ula itu cuma ada satu ya Pak. Fa'ula ya ulu cuma satu. Ya, ada bayangan nggak tuh? Kalau fa'ala ada tiga tadi ya. Fa'ala ya ulu, fa'ala ya ilu, fa'ala ya alu. Ya Mas ya. Kalau yang fa'ila ada dua, fa'ila ya alu, fa'ila ya ilu. Nah, kalau yang terakhir yang bab yang ke-6 nanti, yang ke-6 terakhir. Bab yang ke-6 fa'ula cuma ada satu bab, yaitu apa ya? Ulu. Untuk yang fa'ula satu bisa ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun contohnya apa? Kabirun. Kalau gini Pak, Ustaz, kalau kita ikutkan wazan fa'ilun bisa nggak? Berarti kabirun itu wazannya asli fi'il madhinya akar katanya kaburo. Kaburo yakburu kuburan gitu ya. Terus kabirun bisa atau kabirun. Tapi yang populer kan, yang sering dipakai apa? Ini nih, wazan fa'il. Kabirun. Atau pernah dengar nggak? Kabirun. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Asing ya? Asing. Ya. Jadi isim fa'il ini yang sering dipakai bukan wazan fa'il, tapi apa? Fa'ilun, kabirun. Itu yang sering kita pakai. Bisa ya Pak, cuma kita pakai yang populer saja ya. Wazan fa'il yang besar, sama ya, yang besar. Terus shaghirun yang kecil. Ini lawannya Pak. Katsirun yang banyak. Kalau qalilun yang sedikit. Dhaifun yang lemah. Kalau qawiyyun yang kuat. Nah itu rata-rata dari wazan fa'ula yaf'ul.
Berarti Anda bisa tahu nggak? Saghirun berarti apa? Fi'il madinya Mas. Masanya gimana? Saghura. Kalau kasirun apa fi'il madinya? Kasura. Bagus. Kalau dhaifun fi'il madinya apa? Dhaufa. Gitu ya. Nah, untuk yang fa'ula cuma satu bab, yang ulu fi'il mudhari'nya. Jadi Anda nggak usah mikir ini yang ilu alu nggak perlu. Kalau yang kasuro berarti yang suru, dhaufa yang ufu, sabura yas guru, kabura yang guru. Gitu kan ya? Nih, ini semuanya nggak butuh objek. Lemah nggak butuh objek, besar nggak butuh objek kan? Kemudian kecil banyak nggak butuh objek. Saya sampaikan ke antum. Fi'il yang muta'addi yang butuh objek itu biasanya ada imbuhan me sama apa? Ber. Kalau bahasa Indonesia ya, bermain, menolong, itu biasanya butuh objek. Memahami, biasanya itu butuh objek. Tapi kalau yang katanya seperti ini nih, lemah, besar, kecil, ini nggak butuh, nggak butuh objek. Nggak ada imbuhan me sama bernya. Jadi itu cara untuk membedakan atau mengetahui antara yang lazim dengan yang muta'addi. Berarti ya? Insyaallah ya. Baik, sekarang yang kedua, ikut wazan fa'ul. Ini masih akar katanya atau fi'il madinya fa'ula Pak ya, ingat, masih fa'ula ini. Jadi terkadang sifat musyabbahannya bisa fa'ilun, bisa fa'lun. Contohnya sahlun. Ini sahlun tetap jangan kira masdar, bukan masdar. Kan fa'lan maksudnya gitu ya. Bukan, ini sifat ya Pak. Artinya yang mudah. Yang mudah. Kan sahlun. Artinya apa? Sahlun itu kan mudah. Sahlun yang mudah. Fi'il madinya gimana Pak? Sahula. Nah, itu antum tahu kan sekarang akar katanya sahula. Yas dulu. Makanya ada nama Sahal kan? Sahal itu bukan masdar ya, itu nama orang memang, orang yang muda. Ya. Anak punya teman itu kan dinamakan Sahal. Apa namanya anaknya? Anak tanya kenapa dinamakan Sahal? Katanya dulu lahirnya gampang banget Pak. Baru dibawa ke bidan udah brojol gitu. Terus udah kasih nama Sahal aja. Untung dia tahu bahasa Arab ya. Baik, Sa'bun lawannya Pak dari Sahal apa tadi? Sulit. Berarti apa akar katanya? Fi'il madinya sa'uba. Fa'ula kan? Nah, sa'uba yas'ubu, sa'ab. Sulit. Ya, jangan dikasih nama anak siapa ya? Susah nanti hidupnya. Selanjutnya al-budun. Apa itu kan? Tawar. Yang tawar dengan air ya, kayak air yang tawar. Fi'il madinya apa berarti? Aduba. Kalau dhahmun, dhahu, artinya apa dhahmun ya kan? Yang besar, yang gemuk gitu lah, semacam itu. Yang besar, yang gemuk, yang bergelembung gitu ya, sama ya, mirip seperti itu. Yang besar pokoknya, dhahum itu besar. Dhahuma maksudnya. Baik, selanjutnya fu'al yang ketiga. Contohnya syuja'un, nama syuja' pemberani. Yang pemberani. Kemudian humamun, apa humam? Ham itu, hamun. Orang yang punya cita, yang punya keinginan, cita-cita yang tinggi, yang punya cita-cita besar. Orang yang punya cita. Ini apa? Jadi kalau aku belajar harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Tujuan saya pokoknya harus bisa baca kitab, itu apa? Karena dulu juga gitu, ya. Entah bagaimana kondisinya, pokoknya saya mondok mau jadi ustaz atau bukan, ya mas ya. Nggak tahu nanti jadinya apa.
Yang penting saya udah mondok, malu kalau saya bisa baca kitab. Kan gitu ya. Harus ada kayak gitu, keinginan begitu. Nanti kalau sudah ya kita praktek baca saja. Ya, praktek baca. Karena wazan banyak kita pelajari mas. Nanti kalau sudah baca kitab, insya Allah banyak kosakata dan wazan sudah kita tahu. Ya, sudah kita ketahui. Baik, itu ya isim sifat musyabbahah. Sifat musyabbah yang mananya menyerupai isim fa'il. Nanti artinya orang yang gitu ya kalau diartikan. Iya. Ada pertanyaan ya Pak? Masih ada yang lain sebenarnya, cuma ada cukupkan di sini aja Mas ya. Ada beberapa wazan yang lain, cuman kayaknya nggak usah banyak-banyak ya. Yang di sini aja, syukur-syukur bisa dihafal ya, syukur-syukur bisa ingat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke isim tafdil. Isim tafdil. Ya, intinya perbedaan dari sifat musyabbahah dengan siyagul mubalaghah itu apa? Kalau sifat musyabbahah terbuat dari isim yang lazim. Apa dari fi'il yang lazim? Apa yang dari fi'il yang lazim yang tidak butuh objek dan hanya dari fi'il yang tidak huruf. Paham ya? Adapun siyagul mubalaghah ini biasanya terbuat dari fi'il yang muta'addi yang butuh objek. Ini ya perbedaan antara siyagul mubalaghah dengan sifat musyabbah. Kalau isim fa'il ya, kalau isim fa'il umum, lebih umum Mas ya, umum. Mau yang 4 huruf, yang 3 huruf, yang muta'addi, yang lazim lebih umum. Dan ini siyagul mubalaghah sama sifat musyabbah itu lebih apa? Rinciannya. Lebih apa istilahnya Mas? Lebih khusus. Ya, hanya dari fi'il yang 3 huruf. Sama-sama dari fi'il yang 3 huruf. Bedanya kalau sifat musyabbah dari yang fi'il lazim, kalau yang siyagul mubalaghah dari fi'il yang muta'addi. Udah bedanya gitu. Ya. Pokoknya kalau isim fa'il itu lebih umum. Lebih umum daripada ini, yang dua ini. Tapi intinya sama ya, sifat. Menunjukkan arti yang atau sifat pelaku. Ada pertanyaannya Pak? Benar nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut nih, isim tafdil. Di antara isim mustaq, ya isim mustaq itu adalah isim tafdil. Nanti kalau dikatakan isim mustaq ya Pak, nanti harus ingat dia punya akar katanya. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya gitu Mas ya. Ada masdarnya begitu ingat ya. Kita isim mustaq dia punya akar kata fi'il madinya. Isim tafdil ialah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Nah biasanya kita gunakan untuk perbandingan ya Pak. Contohnya Ahmad lebih baik daripada Muhammad. Jadi pakai nanti menggunakan isim tafdil. Ahmad afdalu min Muhammadin. Jadi begitu ya. Untuk perbandingan biasanya digunakan untuk perbandingan. Cara menyusun isim tafdil. Satu, diambil dari kata sifat yang fi'ilnya 3 huruf. Berarti apa? Fi'il isim tafdil ini hanya terbuat dari fi'il yang 3 huruf. Tapi 4 huruf nggak bisa ya. Kalau 4 huruf nggak bisa. Kemudian yang kedua, lalu diikutkan wazan af'alu. Ya, wazannya af'alu. Ini untuk mudzakkar ya. Bagi mudzakkar. Jadi kalau untuk ingin memberikan perbandingan Ahmad dengan Muhammad, berarti pakainya wazan af'alu yang mudzakkar. Karena Ahmad mudzakkar ya. Contoh kabirun yang besar. Kita ingin jadikan yang lebih besar. Ini mana wazannya? Akbar. Nah begitu. Ya akbar yang lebih besar. Alimun orang yang berilmu. Tapi kalau kita ikutkan wazan isim tafdil, jadinya apa? A'lam yang lebih alim, lebih tahu. Gitu ya. Ahmad a'lamu min Muhammadin. Ahmad akbaru min Muhammadin. Itu perbandingan di sini penggunaannya. Adapun bagi muannas atau isim muannas maka mengikuti wazan fu'la.
Contohnya kubro, sugro. Nah ini sudah kita pelajari waktu di pembahasan ciri-ciri isim mu'annas juga kan, yang af'alu untuk mudzakkar, kalau fu'la untuk mu'annas. Ifat ikut wazan fu'la, yang mudzakarnya af'alu. Masih ingat nggak? Ingat ya? Nah itu ada di situ. Nah ini, jadi kalau kita memberikan perbandingan untuk isim mu'annas, maka menggunakan wazan fu'la. Kalau kabir jadi apa? Kubro. Ya. Kalau sogir jadi apa? Sugro. Udah masuk ada mas? Hah? Gimana? Cukup ya? Cukup ya? Baik, kita coba ya Pak. Nanti kita baca baru contoh-contohnya. Contohnya yang ketemuan-ketemuannya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.